Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad alladzi faza man laqiya bihi wa amana bih wa ala alihi wa ashabih. Amma ba'du, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Masih mengkaji tentang kedahsyatan salawat. Mudah-mudahan dengan kajian kita ini kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Masih tabarruk dari kitab Syarah Ratibul Haddad yang dikarang oleh cicit dari Sahibul Ratib, yaitu Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ba'alawi. Qala rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa qala al-Iqlisi qala jaa Ash-Shibli ila Abi Bakar bin Mujahid faqama ilaihi fa'anaqahu. Imam Al-Iqlisi bercerita, Imam Ash-Shibli datang kepada Abu Bakar bin Mujahid. Jadi Imam Ash-Shibli ini seorang ulama besar dalam bidang tasawuf. Beliau ini namanya Abu Bakar. Cuman karena lahir di kota Shibli disebut Imam Ash-Shibli. Nah, Imam Ash-Shibli ini namanya Imam Abu Bakar Ash-Shibli. Seorang ulama dalam bidang tasawuf yang luar biasa. Wali besar. Beliau ini dari keluarga yang berilmu. Sehingga karena kealimannya, karirnya itu melejit ya, sampai beliau ini pernah diangkat oleh negara menjadi gubernur. Setelah itu beliau berguru ke Imam Junaid Al-Baghdadi ya, yang kita ikuti madhabnya di bidang tasawuf ya, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di bidang akidah ikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam bidang fikih mengikuti salah satu madhab Imam 4, yaitu Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Nah, di dalam bidang tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti salah satu dua imam, yaitu Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, Imam Shibli ini setelah berguru kepada Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau ini menjadi seorang sufi besar. Bahkan kehidupannya ini eksentrik ya. Eksentrik itu apa? Dalam bidang tasawuf aneh ya. Kehidupannya ini kadang-kadang aneh, ganjil. Bahkan oleh orang dikira gila ya. Dikira gila, bahkan pernah dimasukkan ke rumah sakit jiwa ya. Padahal tidak gila. Nah, suatu ketika Imam Ash-Shibli ini datang ke ulama juga namanya Abu Bakar bin Mujahid. Faqama ilaihi fa'anaqahu. Maka Imam Abu Bakar ini setelah Imam Shibli datang langsung berdiri ya. Berdiri menghormat. Setelah itu dipeluk ya. Imam Shibli ini dipeluk,
wa qabbala baina ainai, dan dicium oleh Imam Abi Bakar ini, Imam Syibli dicium di keningnya, di antara dua matanya sini, di antara dua mata beliau. Faqultu ya sayyidi taf'alu hadha bi Syibli wa anta wa jami'u man bi Baghdad taquluna innahu majnun. Akhirnya Imam Al-Iklisi ini heran. Kenapa? Viralnya ya, Imam Syibli ini orang tidak waras ya, orang kena gangguan jiwa. Wahai Syekh, Anda melakukan ini kepada Asyibli, padahal di Baghdad ini semuanya orang tahu Syibli ini orang gila ya. Qala, maka Imam Abu Bakar bin Mujahid menjawab, fa'altu kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala. Yang aku lakukan ini, aku meniru Rasulullah, karena Rasulullah pun melakukan hal demikian. Wa dzalika anni ra'aitu Rasulullah fil manam wa qad aqbala Syibli faqama an-nabi faqabbala baina ainai. Saya itu satu malam bermimpi melihat Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat. Akhirnya Imam Syibli datang. Imam Asyibli datang, Rasulullah bergegas berdiri. Jadi Rasulullah bergegas berdiri menghormat kedatangan Imam Asyibli, kemudian dipeluk oleh Rasulullah. Setelah Rasulullah memeluk Imam Asyibli, oleh Rasulullah dicium keningnya ini, ya, di antara kedua matanya ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, istimewa sekali. Ketika orang datang kepada Rasulullah, Rasulullah berdiri ya. Bahkan dicium oleh Rasulullah. Fakultu, maka ketika itu dalam mimpi saya itu aku bertanya, ya Rasulullah, taf'al bisyibli hadha. Rasulullah, engkau melakukan ini kepada Asyibli. Kenapa? Orang-orang di kampung saya itu mengatakan Syibli itu orang tidak waras ya. Orang kena gangguan jiwa. Rasulullah berkata, qala na'am, hadha yaqra' ba'da salatihi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim wa yutbi'uha bis salati 'alayya salatan. Iya, saya tahu, cuman orang-orang itu tidak tahu. Orang yang mengatakan Asyibli itu kena gangguan jiwa itu belum tahu. Asyibli ini orang yang dekat kepada Allah. Dan kedekatannya kepada Allah, dia diangkat sebagai wali karena dia istiqomah. Setiap selesai sholat, dia membaca ayat tentang aku, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Setelah itu beliau membaca sholawat 3 kali ya. Jadi ini wiritan Imam Asyibli yang menyebabkan beliau menjadi seorang wali, yaitu membaca sholawat didahului dengan membaca ayat tentang Rasulullah ya. Laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan min anfusikum, yang berasal dari jenis kalian, sesama manusia ya. Rasulullah itu bukan malaikat, bukan jin, tapi sama-sama manusia. Azizun 'alaihi ma 'anittum, Rasulullah sangat berat perasaannya apa yang menjadi berat bagi umatnya. Rasulullah itu ikut bersedih apa yang menjadi kesedihan umatnya ya. Jadi Rasulullah empatinya luar biasa kepada umatnya. Apa yang menjadi kesusahan umatnya itu jadi tangisan Rasulullah. Apa yang menjadi kebahagiaan umatnya itu menjadi senyum Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Harisun 'alaikum,
Dan Rasulullah itu sangat mengharapkan umatnya ini masuk surga semua. Bukan hanya berharap biasa, tapi betul-betul sangat mengharapkan umatnya ini masuk surga semua. Bil mu'minina raufur rahim, yang sangat pemaaf dan penyayang kepada orang-orang mukmin. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, Imam Asyibli setiap selesai sholat membaca ayat ini, kemudian membaca sholawat tiga kali. Monggo niat ngamalkan, membaca bersama-sama. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini termasuk salah satu kedahsyatan salawat, di mana orang yang di kampungnya dikira mengalami gangguan jiwa, ternyata ini mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dimimpikan oleh seorang ulama itu ketika bertemu Rasulullah merangkulnya dan mencium keningnya. Dan mimpi Rasulullah itu bukan mimpi bohong, itu adalah betul-betul nyata, ya, bahwa Rasulullah mencium kening Imam Asyibli. Dan kelebihan itu didapatkan Imam Asyibli karena Imam Asyibli istiqomah setiap selesai sholat membaca ayat laqad ja'akum, diikuti sholawat tiga kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bisa memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam mimpi, dan kita bisa bersentuhan kulit dengan beliau. Mudah-mudahan kelak di akhirat mendapatkan syafaat beliau. Kita ingin sekali untuk selalu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ذنبنا يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. نبينا الأمير نهي فلا أحد أبرأ في قولنا منه ولا نعمي. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي.